untuk bersyukur ini. Bahkan syukur ini harus kita harus kita utamakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diberi kewajiban, diberikan beban ibadah, ya, yang ketika kita lakukan kita dapatkan ganjaran pahala, lalu kita tinggalkan ibadah itu kita dapatkan dosa. Jauh sebelum Allah wajibkan ibadah itu, Allah tuh duluan sekali menunjukkan kita nikmat. Sejak kita lahir di dunia ini, ya, nikmat galau yang kita rasakan sampai saat ini, sampai sepanjang hidup kita di dunia ini. Berapa lama kita di dunia ini, maka selama itu pula kita menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sedetik pun berhenti nikmat Allah itu kepada manusia. Jadi saya sampaikan, Allah berikan nikmat ini jauh sebelum diwajibkannya kita ibadah, sebelum Allah nilai apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat selama hidup ini. Yaitu ketika kita dilahirkan, mulai kita dilahirkan sampai dengan kita mukallaf. Nah, dari lahir, sejak kita lahir sampai kita mukallaf, kita kan belum dinilai, Bu, itu. Apa yang kita gawe kebaikan yang kita gawe belum dapat pahala kita. Waktu itu dosa atau maksiat atau keburukan yang kita lakukan di masa itu belum ditulis Allah dosa. Ya. Lalu lemaknya Ustaz kalau itu. Iya, bagi yang masih belum balik itu tidak dinilai, ya. Tapi yang akan mendapatkan kebaikan, ya, dari apa yang kita lakukan ketika masih kanak-kanak dulu, sebelum kita mukallaf, sebelum kita balik, maka yang merasakan kebaikan itu adalah orang tua kita atau siapa yang menjadi wali kita, ya. Itu yang akan merasakan kebaikan dari kebaikan anak-anak yang masih belum balik itu. Coba contoh, aku ini alhamdulillah 2 anak yang kemarin melok lomba puisi, ya. Lomba puisi menang juara 1 rupanya di kecamatan, ya. Maka yang mendapatkan kebaikan besar itu adalah kami wong tuanya ini. Yang dapat pujian itu kami, kita wong tuanya ini yang dapat pujian itu. Ya, bukan anak tadi. Bagi anak tadi tidak artinya, kira-kira untuk anak tadi. Itu baik, paling dia senang-senang gitu, ya. Tapi yang selalu pujian itu diarahkan kepada wong tuanya. Ya, jadi seperti itu. Itu juga sebaliknya. Ketika orang yang belum mukallaf itu buat jahat, maka yang malunya itu kita nih wong tua. Anak siapa itu? Ya, yang malunya kita ini. Mereka itu biasa cuek gitu. Kadang tak perlu tahu tertih, ya, seperti itu. Melakukan keburukan, ya biasa karena mereka tidak ngerti. Tapi wong tuanya ini yang akan selalu dapatkan mungkin cacian, ya, diarahkan ke sini, ke kita ini. Nah, itu tadi. Jadi sebelum kita mukallaf, maka segala kebaikan yang digawi oleh orang yang belum mukallaf itu kembalinya kepada wong tuanya, walinya, kakaknya, mungkin ayunya kalau dia belajar ngaji, ya, belajar baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar sholat, dia ngaji, dia ngapal Quran, pahalanya untuk wong tuanya, untuk wong yang nganternya, misalnya doayu kakaknya nganterkan ke tempat pengajian, pahalanya untuk beliau, untuk siapa? Untuk guru-gurunya, kembali ke situ. Ya. Untuk dia belum, itu karena dia masih proses pembelajaran. Dan anak itu kalau salah, jangan dimarahi ini gini, Bu. Ya, kalau anak-anak yang masih belum mukallaf itu boleh dimarah, tapi marahnya jangan keterlaluan. Ya, karena apa? Mereka masih dalam proses pembelajaran. Dan ini diterapkan di sekolah-sekolah. Kami guru ini tidak boleh marah berlebihan, ya. Nah, ini seperti itu. Kalau dulu mungkin bebas, ya. Kita merasakan masa-masa bebas kena marah itu. Kena sebat, berjewer. Nah, sekarang ini kenapa baca lagi seperti itu? Ya, di antara dasarnya karena memang anak itu memang masanya belajar. Kalau namanya belajar salah biasa. Ya, yang namanya belajar. Nah, ini seperti itu. Nah, yang ta'ala, jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Jauh sebelum kita di ponten, ya. Kalau bahasa wong lama dulu ponten.
dinilai oleh Ta'ala baik buruk kita, ya. Jauh sebelum kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, melakukan kewajiban, sholat dan lain sebagainya, maka setidaknya 15 tahun kita ini makan tidur. Nikmat Allah SWT yang kita rasakan. Belum ada kewajiban. Ibarat tukang itu, belumlah begawe, belumlah bekerja, sudah dapat upah. Panjar di kita itu, ya. Nah, dapat panjar dia itu. Kalau jadi. Nah, kan seperti itu. Nah, maka sekali lagi saya ingin mengulangi lagi, yang namanya syukur jangan kita pemalak, jangan kita bosan untuk mengamalkannya, melakukannya. Syukurlah terus, bahkan duluan sekali syukur ini. Kemarin kita bahas dalam surah Al-Fatihah bahwa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun untuk di kita ini ayat pertamanya adalah basmalah. Oke, taruhlah Alhamdulillah itu ayat kedua untuk di wilayah kita ini kebanyakan, tapi ada juga ya saudara kita yang mengamalkannya, meyakini, mengikut ulama yang meyakini bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Ada yang seperti itu, ya. Nah, walaupun katakanlah kita menganggap kita masuk melok dalam keyakinan terhadap pendapat ulama bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillah, setidaknya Alhamdulillah itu nomor 2. Alhamdulillah itu artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Insyaallah kalau kita galak bersyukur, kebaikannya kembali kepada kita. Allah beritahu kita semua bahwa Allah itu Asy-Syakur. Dia ini adalah zat yang maha mensyukuri. Ya, jadi artinya apa taala? Pertama dia ngajari kita harus bersyukur juga karena dia yang ciptakan kita, maha mensyukuri. Makna mensyukuri kalau di sisi Allah itu adalah dari sisi Allah Ta'ala itu adalah dia maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Setiap kita berbuat kebaikan, maka dia akan membalas kebaikan kita itu. Nah, itu makna asyakur itu, yang mensyukuri tadi. Nah, jadi bukan dia bersyukur kepada selain dia, udah. Karena tidak ada yang patut disyukuri kecuali dia itulah. La syukru illallah, ya, tidak ada kesyukuran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang makna asyakur di situ adalah bahwa kalau hamba-hambanya ini berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, maka Allah maha mensyukuri. Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan pula, ya. Nah, maka kita alhamdulillah, mari kita sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala nikmat, anugerah, kebaikan yang telah kita rasakan selama ini, ya, yang kita rasakan saat ini dan akan kita rasakan pada masa-masa yang akan datang selama hidup kita ini, mari kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kita syukuri ini menjadi berkah apa yang kita rasakan ini, dan kita mendapatkan janji Allah bahwa Allah akan menambah banyakkan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, Ta'ala salawat dan salam